semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue gak sendirian, gue bareng temen gue namanya Haikal. Langsung kita panggil aja kali ya. Haikal, gimana kabar Kal? Wah, sehat Pak. Wah anjir, lu ngapain tadi tuh? Sambil minum CDR aja Pak, biar sehat kita. Oh gitu ya. Lagi ngejaga vitamin tubuh banget kayaknya sekarang. Oh iya dong, masa mati konyol gue. Anjir kan lah. Gimana nih kalau WFH nih? Masih WFH apa gimana? Ya masih WFH lah. Oh lu WFH di rumah? Iya WFH, kita gak bisa jalan ke luar, bahaya juga kan. Anjir, so cool lu sekarang ya? Bukan sokul atau gimana Pak, gue jaga diri Pak. Itu kayak apa ya, penyakit hidup dan mati sih. Iya. Lu kena corona kayak cuma punya kesempatan ya 50-50 gitu. Kalau dari pandangan gue, lu bakal hidup atau mati gitu, kayak lo sesak napas. Ngeri lah. Jadi gini Kal, gue mau bahas tema menarik nih bareng lo. Boleh Pak. Jadi kan kita milenial nih Kal ya, kita milenial. Sebelum kita kuliah pasti kita pengen kerja di tempat yang bagus nih kan. Tapi kadang ada beberapa pandangan yang bilang kalau kerja di tempat bagus belum tentu nyaman buat kita para milenial kan. Menurut lu nih Kal, menurut lu waktu pas lu masih kuliah nih, apa sih sebenarnya yang lu pikirin, lu pengen kerja di mana? Atau lu udah bikin kayak mind map gitu, lu pengen deket rumah kah? Atau kerja yang kayak startup ala-ala sekarang lah, atau gimana gitu? Kalau pas kuliah kayak gue gak mikirin apa-apa sih. Kalau buat masa depan, sumpah pada gue gak kepikiran gitu. Kayak ya lo tau sendiri kan, gue kuliah pasti cabut-cabutan gitu. Kalaupun di kelas gue tidur gitu di pojokan, lo lihat sendiri kan. Tapi ya, gue ngeliatnya ini aja sih, kuliah tuh lebih manfaatin aja sih. Lebih kayak gue nggak tahu maksudnya apa yang sebenarnya dosen gue ajarin itu, gue nggak tahu sebenarnya dia ngajarin apa. Cuman gue lebih ngeliat kuliah tuh alat gue buat hitung-hitung tuh, buat persiapan hidup lah. Gue nggak kepikiran wah nih gue bakal gunain ini, gue bakal gunain ini. Enggak sih, gue cuma kayak oh oke, ada konsep bagus, kayak boleh deh gue simpen kayak terus kalau ada muncul masalah kayak bisa deh dipraktekin nih yang ilmu kayak gini nih gitu aja sih. Berarti lebih ke arah ya udahlah gue nikmatin dulu keadaan di kampus ya kan. Terus kalau ada yang menarik buat tuh baru lu bisa jalanin gitu kan. Iya, kayak apa ya, emang bagus sih kalau misalkan lu bisa mapping ke depan bakal kayak gimana gitu kan. Cuman kayak lu mesti punya mindset juga kalau lu tuh harus siap di segala kondisi gitu. Macam apa ya, macam ban off-road lah gitu. Off-road kan lu, gila. Tapi ngomong-ngomong kan lu sempet ngerasa salah jurusan gak sih sebenarnya sama jurusan lu sekarang? Karena kan banyak nih. Iya. Oh sempet juga ngerasa. Dari awal. Dari awal Pak. Dari awal. Sama kayak gue berarti. Sebenarnya tuh gue kayak mungkin gue lebih cocok jadi bidan daripada industri kayaknya. Kok bidan sih? Lu kan yang serius jawabannya anjir. Ya gimana ya Pak ya, aduh maksudnya ya banyak ini juga sih. Karena lu mau nolongin orang kali jadi bidan gitu ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Cuman enggak sih, maksudnya kalau secara serius gue lebih ini sih, arahnya tuh ke tambang, ke mineral gitu loh. Daripada masuk industri gitu. Kayak lah kan industri juga industri, bisa ngurus-ngurus mineral juga kan? Industri mineral gitu. Lo kalau masuk industri itu sebenarnya kalau gue lihat sih di Indo itu industri itu terlalu luas, tapi lo nggak ngerti sebenarnya cakupannya tuh kayak gimana secara keseluruhan. Kayak masih apa ya, masih abu-abu aja sih menurut gue. Kayak ngejar ke cabang mana aja tuh bisa sebenarnya, cuman lu nggak tahu detailnya gimana, fokusnya gimana, pengembangannya gimana. Enggak, lu cuma kayak ya udah secara keseluruhan, secara luas gitu. Berarti karena lu jurusan teknik industri gitu kan, dengan passion lu yang beda, lu lebih milih untuk ikutin passion lu, tapi karena keadaan ngedukung lu jadi anak teknik industri gitu kan. Lu sempet gak sih mikir kalau misalkan yang lu alami beberapa saat di pas kuliah itu tuh malah ngebikin lu suka di sekarang tempat kerja lu gitu? Lu sempet mikir kayak gitu gak sih? Setelah gue jalanin tuh kayaknya ya yang namanya perjalanan hidup ya udah nikmatin aja, pasti kayak ada alasannya lalu ngelewatin itu gitu. Kalau ngomongin soal anak kuliah nih Kal, tergolong orang yang aktif di dunia perkampusan apa enggak sih? Enggak banget kayaknya Pak. Gue paling males aktif di dunia kampus, keluar malam terus kayak mesti nginep, mesti nyiapin acara itu. Kayak dari sisi gue gak tau sih, di masa itu gue males karena kalau dari sisi tujuan yang nggak ada kecocokan sama gue, jadi ya udah gue nggak terlalu minat banget. Tapi ya sedikit tuh sekarang tuh kayak mulai nyesal aja sih, maksudnya. Oh ada penyesalan gitu. Iya ada penyesalan. Penyesalan itu datang belakangan. Betul. Selalu datang belakangan Pak. Kalau pertama
Pendaftaran Kalau ya? pertama pencegahan namanya, Pencegahan. Pak. Oh, gue pikir mau jawab pendaftaran lo. Enggak dong, Pak. Dengan pencapaian lu sekarang lu ngerasa nyesel gak sih? Kalau gue ngeliatnya tuh gue nggak pernah ngeliat ini sih, maksudnya kayak wah gue mesti ikut organisasi terus wah pasti lebih gampang nih gue urusan kerjanya nih, pasti orang-orang lihat gue atau gimana. Enggak sih, maksudnya gue kayak apa ya, kalau misalkan konsep kayak gitu jatuhnya kayak nggak ikhlas gak sih, maksudnya kayak aku ngelakuin sesuatu tapi gue berharap sesuatu datang yang lebih yang lebih baik di kedepannya gitu. Maksudnya kalau dari sisi gue tuh nyeselnya kayak gue sebenarnya organisasi di luar kampus yang gue minat tuh banyak, cuman tuh kayak gue baru taunya akhir-akhir kuliah dan setelah kerja, dan itu Nyesel ya? gue kayak nyesel aja gitu. Maksudnya ternyata ada gitu yang organisasi asik dan bisa apa ya, maksudnya bisa gue minatin gitu loh, bisa gue nikmatin juga gitu, cuman kok di akhir gitu, kok gue baru tau di akhir gitu, kemana aja gitu kesempatan ini gitu. Kayak kitanya kayak kudet gitu ya, kurang tahu nih, oh ini ada ini gitu. Itu sebenarnya lebih ke arah lu yang kurang nyari atau memang maksudnya lu kurang nyari karena kondisinya di mana lu kayak ya udahlah mager gitu coy, gimana sih gini gitu kan. Iya kayak gitu deh, kayak mainnya kurang jauh gitu gua, kayak jadi beda sama tongkrongan yang lain gitu kan ya. Iya. Tapi gini Kal, ngomong soal milenial di dunia pekerjaan nih kan, setelah kita bahas di dunia kampus ini kan sempat nih gue sempat apa ya namanya nge-research juga kan, maksudnya kayak emang bener ya kalau milenial tuh agak susah gitu buat ngelamar kerja karena tuh kantor yang ngedukung para milenial kerja tuh agak kurang gitu kan. Serta kan kalau misalnya kita kan basic industri nih, teknik industri, terjun di pabrik-pabrik yang lama gitu. Maksud gue tuh kayak lingkungan kayak orang kerja yang bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan. Itu agak susah nggak menurut lo? Kalau boleh tahu kantor lo sendiri kayak gitu apa enggak sih? Kalau kayak gitu sih info baru aja sih buat gue sih, maksudnya kayak gue baru tahu gitu yang kayak milenial ternyata susah gitu nyari kerja di kantor-kantor gitu. Kayak info baru aja buat gue, cuman kayak kalau dari kesimpulan gue emang apa ya, emang yang namanya lu jatuhnya tuh kayak change management, lu tau kan change management gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada kultur baru masuk. Nah kultur yang tua ini tuh resist sama kultur baru. Dia kayak apa ya, kayak ya satu sisi emang ada positif negatifnya juga gitu loh. Jadi kayak yang namanya perubahan itu pasti ada, cuman cara ngelakuinnya itu yang penting. Maksudnya cara implementasinya itu yang perlu dipikirin dengan baik. Kayak misalkan lo sebenarnya milenial terus lo coba kerja di kantor-kantor yang kayak banyakan orang tua gitu kan, baik yang lama-lama gitu, lo gimana kayak better sih lo mesti bisa ngebaur sama kultur mereka dulu sih kalau emang lo bener minat di situ gitu. Maksudnya yang namanya lo kan kalau misalkan mau diterima ya lo mesti nerima mereka dulu gitu di lo, baru baru lo bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Berarti emang dari kitanya dulu nih ya yang bisa menyesuaikan sama orang-orang. Gitu, berarti keren banget ya sih kata-kata gue. Tapi kan gini Pak, kayak anak-anak sekarang tuh kalau kita lihat nih, kayak golongan-golongan kita nih, itu lebih terlihat kayak lebih senang kerja di kayak Google lagi, kayak Gojek gitu kan, Grab dengan gaji sekian gitu kan. Tapi ada, maksud gue nggak banyak ya. Ada juga anak-anak yang golongan kayak kita gitu senang kerja di kayak di Astra atau di mana dengan gaji yang besar dan lain-lain, lebih senang ngejar jenjang karir gitu kan. Nah menurut lu jenjang karir sama duit nih lebih cocok di mana sih untuk kalangan milenial gitu Kal? Kalau dari gue ya, maksudnya kalau perspektif gue lebih ini sih, kerja tuh fokus awal gue ya apa yang gue lakuin itu ngebantu orang dan emang salah satu bentuk ibadah gitu. Maksudnya gue kerja tuh nggak ngitung duit dulu di awal. Gue juga maksudnya nggak kayak wah gue ngelihat jabatan atau gimana, gue nggak peduli. Maksudnya yang penting gue ngelakuin ini, gue kerja bener, terus emang gue ngebantu orang dan ibadah gitu aja. Fokusnya lebih ke arah ini ya, buat visi lu sendiri gitu ya. Iya, karena gimana lu apa ya, kayak lu ngejar duit juga, ntar duit lu pas mau meninggal jadi warisan gitu kan, pecah-pecah. Bener. Susah daripada berantem deh, gimana dong. Tapi gini kalau lu sendiri berarti kan lebih kayak udahlah, mau duit mau jabatan tuh udah nggak terlalu dipikirin ya, yang penting lu kerja buat ikhlas aja gitu berarti kan. Iya sih, maksudnya lu pernah denger ini gak sih quotes Napoleon Hill, keren banget sih. Gimana tuh? Gue nggak pernah denger tuh, kasih tahu dulu dong kayak gimana Napoleon sih? Hill tuh dia bilang kayak gini Pak. Nih, gimana tuh Pak? Banyak juga sih yang udah bilang kayak lu lakuin
lebih dari apa yang dibayarkan ke lo, nanti lo bakal dibayar lebih dari apa yang lo lakukan. Tuh, Gila. Napoleon Hill. Beuh, Mantep ya, strategi Napoleon Hill mantep ya. iya keren. Emang itu rumusnya. Yang gue lihat juga kadang banyak banget teman-teman gue, termasuk gue juga sih, sempat kerja di tempat yang banyak orang tuanya gitu. Tapi agak nggak cocok sama budaya sama guanya gitu. Kayak kita kan kalau milenial kan lebih seneng kayak pakai baju kaos, celana jeans ya kan, terus pakai sepatu kets, kalau nggak pakai jaket gitu. Terus dengan kultur orang tua yang harus pakai bajunya rapih gitu kan, harus pakai celana bahan, pakai sepatu gitu-gitu, kemeja gitu kan. Lu sempet ngejajakin masa itu apa enggak gitu kan? Pas magang sih, magang kan gue di ini tuh di Astra Cikarang tuh, lo tau kan tuh yang sebelah Mekarta tuh, yang Iya. debunya bentuknya kerikil semua itu. Gila lo, gue kelilipan di situ nggak bisa buka mata gue 2 hari, parah sih. Emang lu naik motor kan di situ ya? Iya naik motor, parah coy, itu Mekarta. Tahu deh nasib kayak gimana tuh. Lah kok malah bahas Mekarta deh. Iya. Bahas ini. Gue tanya gimana jadinya tuh? Oh iya, ya asik-asik aja sih, maksudnya kalau dari gua emang enak sih, maksudnya kayak gua belajar kultur baru, terus ngelihat dari sudut pandang baru gitu kan, itu kan kayak masukan tersendiri gitu buat gua. Jadi kayak oh ternyata tuh ada manusia yang kayak gini, ada manusia yang kayak gini gitu, mereka berasal dari ini gitu. Asik gitu. Ngomong-ngomong soal manusia nih Kal, Wah manusia. kita kan kalau di kantor baru tuh harus cepet-cepet yang namanya adaptasi kan, Yo. kenal sama ABCD gitu. Kalau di kantor-kantor baru tuh kayak, wih anjir baik banget nih gitu kan, wih ibu ini baik nih, kita deketin ya kan. Lama-lama kalau kita tahu sifat aslinya, ya anjir lah gitu. Jadi malas banget mau nanya-nanya lagi gitu. manusia. Iya. Wah anjir nih galak banget, nggak jadi gue nanya lagi gitu kan. Kalau lu nih nak, kalau lu nanggulangin gimana cara lu adaptasi tuh kayak gimana Kal? Pertama-tama gitu, mungkin lu bisa kasih tips and tricks gitu. Ya gue awalnya sih canggung sih Pak, biasanya tuh gue canggung gitu kan, cuman kayak apa ya, kayak lama-lama tuh ya udah ya belajar aja gitu, kayak ngobrol nanyain kerjaan, terus lama-lama oh lu lagi mau kemana, oh mau ke situ, oh ya udah gue ikut gitu kan, segala macam, makan bareng gitu, terus ikut acara apa gitu, bla 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 lah. Terus ya ini aja sih, maksudnya kayak coba dekat terus kayak kadang tuh kayak lu puji aja sih, maksudnya kayak puji lu keren gitu kan, bagus ya lu beli di mana gitu, segala macam ya. Terus ya udah, kalau misalkan lu nemu sifat jelek kayak dia, ya lu atur dosis lu aja ke dia gitu. Berarti kapasitasnya seperlunya aja ya, kalau udah ketemu sifat aslinya berarti. Iya, tapi lu nggak perlu musuhan gitu loh, maksudnya kayak iya benar. Oh ya udah lo kayak gitu kan, maksudnya lo tetap teman gue gitu. Karena banyak kayak udahlah anjir gue nggak betah dah kerja di mari gitu kan, langsung cabut gitu kan. Bener nggak sih kata-kata kayak gitu? Pasti ada lah, ketemu lah kayak gitu lah. Emang pasti ada. Kalau maksud gue gini ya, menurut lu nih kan, gue sempet nanya juga nih sama orang-orang yang bagian HRD gitu kan. Katanya emang kalau misalkan kerja tuh paling bagus emang setelah 3 bulan, atau memang maksud gue jangan sampai cuma 3 bulan gitu. Kalau bisa ya 1 tahun lah minimal gitu kan. Menurut lu yang kayak gitu-gitu setuju gak sih Kal? Biar dipandang dalam arti apa ya? Biar dipandang perusahaan lain tuh nggak cuma sebentar gitu loh. Ada loyalitas dalam perusahaan gitu. Kalau dari perspektif gue gimana ya? Lu nggak perlu lama, nggak perlu cepat juga sih keluar, maksudnya ya lebih kan kita milenial ya Pak ya, maksudnya kayak ya lu lakuin sesuatu yang emang bermanfaat aja sih buat lu sih, kayak lu katakan lu kutu loncat nih, tapi kutu loncat lu tuh lu belajar gitu kan, ya itu bukan sesuatu yang buruk gitu menurut gua, asal lu emang benar punya visi, bukan karena baperan lu keluar atau lu bertahan, tapi lebih kayak oke, gue mau loncat ke perusahaan lain, dan emang lo saat ninggalin tuh emang gak ada masalah, atau gue mau bertahan, tapi maksudnya ini emang jengkelin gitu, maksudnya bukan karena gue mau dicap sebagai loyal atau gimana, cuman gue emang kayaknya ini masalah tuh lumayan buat gue bikin belajar gitu. Seharusnya jangan mandangnya terlalu berat sih, maksudnya kayak dengar kata orang, wah lo harusnya loyal, lo harusnya ini bertahan setahun lah gitu segala macam, maksudnya coba lihat dari ini aja sih, cakupan yang lebih luas aja sih. Kalau gue ngelihatnya ya udah, kalau misalkan gue udah nggak dapet ilmu di situ, oke, gue move, gue coba lagi cari tempat lain buat belajar, sambil emang yang gue jalanin itu ngasih manfaat gitu loh ke orang lain gitu loh, nggak perlu
dari gue sih nggak perlu terlalu ambil hati banget sih, kayak gue masalah gini, nggak enak aku pindah, kayak gue di tempat lain bakal ini deh. Nggak juga, maksudnya hal yang sama bakal pulang lagi kalau yang gue dengar dari orang-orang lain gitu kasusnya. Oh berarti kalau misalnya kita ibarat kata kayak kita nyerah nih, udahlah gitu. Tapi nanti ketika lu masuk di perusahaan baru lagi, lu bakal sama gitu, kayak gitu-gitu juga gitu maksud lu? Lihat aja sih dulu, maksudnya masalah bisa gue selesain gak sih, maksudnya dari diri gue tuh sebenarnya ada cara gak buat gue nyelesain gitu. Katakan orangnya keras gitu, coba deh gue lebih lemah lembut gitu, bakal handle gak sih nih orang gitu, biar gue gak ada masalah gitu. Terus atau ada masalah kerjaan gitu, ada cara gak sih, maksudnya kayak gue biar kerjaan gue tuh lebih enteng gitu loh. Maksudnya ya kayak lu ya mundur sesaat, lu pikirin kayak ini lo, kayak gambaran corona gitu, lo tau kan? Gimana tuh? Kayak gimana tuh? Yang korek api nah. Oh iya, jadi kayak pemisah gitu ya. Iya, lu mundur sedikit kan, jadi kayak ini kan, lu bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Asik, gue suka nih yang gini-gini nih. Jadi kalau quotes gue jadi buku udah jadi kali ini. Udah dapat royalti gue. Royalti gitu. Sekarang lu bergerak di bidang apa sih kantor lu? Ada pabrik-pabrikan gitu. Kita beli barangnya, terus kita distribusin ke kayak warung-warung, terus supermarket gitu, Giant, Carrefour gitu. Lini bisnisnya dia emang sebagai perantara sih Pak, perantara antara pabrik sama sama rantai customer pertama. Sebagai segmen terakhir ya kan, menurut lu ada nggak nih statement kita sebagai anak muda untuk generasi di bawah kita tinggal sebelum milih jurusan terbaik? Kalau gue justru skeptis Pak, anak muda nanti tuh bakal kampus malah. Kayaknya tuh kemungkinan besar tuh mungkin mereka udah lebih upgrade daripada kita Pak, yang kalangan tua ini Pak. Kalau gue ngeliatnya tuh bakal ini banget sih, kayak usia kerja tuh bukan dari katakan usia 21 tahun atau berapa lah setelah kita lulus kuliah gitu, rata-rata mungkin ke depan tuh kayak anak yang baru kelar SMA itu udah pada kerja gitu. Gue ada pandangan sendiri sih Pak, gue nanya-nanya sama temen gue nih, baru banget gue dapet pandangan ini gitu. Dia gimana kayak baru dia tuh udah punya anak kan, baru banget punya anak gitu, umurnya 4 tahun 5 tahun lah anaknya. Nah mereka tuh udah ngasih pandangan ke anaknya beda dari cara orang tua kita ngasih pandangan ke kita. Bahkan tuh mereka kayak ngasihnya mau kerja, kalau misalkan dia udah gede terus SMP mau kerja, oh ya udah silahkan kerja, asal kalau dari dia sih asal lu punya purpose-nya gitu loh. Dari gue thank you banget kali udah mau sharing nih soal pola kerja ya kan. Selalu senang gue ngebantu lo Pak. Iya, siap. Nah, thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari gue. Terima kasih lagi untuk teman-teman yang masih stay untuk dengerin Sela Podcast. Jangan lupa follow di Instagram, dengerin di Spotify, cek di Anchor, dan lihat di YouTube. Dari gue thank you. Jangan lupa sharing.